Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap hari-hari hidup kami Engkau isi dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami semua, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mampu untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Inilah kami, hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah seluruh kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Markus pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 9 ayatnya yang pertama. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengenal Allah di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, sebaiknya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak saja sekedar mengatakan saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan, tetapi lebih daripada itu, pengenalan kita tidak sekedar melalui kata-kata, tapi pengenalan kita harus lebih kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga ketika kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, maka saya percaya kita akan mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu berarti bahwa firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa kalau kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita, makanya kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita yang dikerjakan oleh firman yang ada di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita, di mana Roh Kudus akan membackup seluruh kehidupan kita, memampukan kita untuk kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, oleh karena itu saudara, mengenal siapa Tuhan kita itu sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya rajin beribadah, melakukan pelayanan, aktif dalam pelayanan, bahkan dia sebagai seorang pelayan, tetapi perjalanan hidupnya itu tidak membuat dia berkemenangan. Malah dia akan diperhadapkan dengan masalah demi masalah di dalam hidupnya, dan masalah itu tidak membuat dia menjadi kuat, tetapi membuat dia menjadi lemah dan putus asa. Nah, itu terjadi karena apa saudara? Karena pengenalannya kepada Tuhan itu tidaklah baik dan benar. Dan juga dia aktif dalam pelayanan, dia aktif di dalam seluruh aktivitas yang gerejawi yang ada, tetapi kehidupan yang dia jalani, kehidupan yang sebenarnya jauh dari Tuhan, bukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kehidupan orang Kristen demikian, itu berarti seperti tadi saya katakan, pengenalannya kepada Tuhan itu tidaklah baik dan benar. Nah, bagian kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita dalam kitab Markus pasal 9 ayatnya yang pertama. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya." Apa maksud dari bagian kebenaran firman Tuhan ini? Artinya Yesus ingin katakan kepada murid-muridnya, kehidupan mereka, kedagingan mereka itu akan mengalami kematian. Kalau apa? Mereka memiliki pengenalan akan Allah itu ada di dalam hidup mereka. Selama mereka tidak melihat kerajaan Allah yang adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu mengambil bagian di dalam kehidupan mereka, maka kedagingan mereka itu tidak akan mati. Dan kalau kedagingan mereka itu tidak akan mati, maka mereka tidak bisa mengalami hal-hal yang mulia dari Allah. Nah, oleh karena itu saudara, percayalah, Tuhan menjanjikan hal-hal yang mulia bagi saudara dan saya. Mulia artinya sesuatu yang baik yang dari Allah itu dijanjikan kepada saudara dan saya, dan itu diberikan bagi saudara dan saya. Kita bisa mengalami semuanya itu dalam hidup kita kalau kedagingan kita ini mati. Nah, oleh karena itu saudara, mari biarkanlah daging kita mati dengan cara apa? Kita memiliki pengenalan yang sungguh dan benar kepada Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga ada tantangan, ada persoalan, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita akan semakin kuat berdiri dalam kebenaran. Kita akan selalu hidup melakukan kebenaran. Damai sejahtera akan kita alami dalam hidup kita. Maka sukacita pun akan kita alami dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memampukan saudara dan saya di tengah-tengah tantangan, situasi, persoalan yang kita alami.
membuat sehingga kita bukan semakin lemah, tapi kita akan semakin kuat. Karena kita memiliki pengenalan kepada Tuhan. Dan daging kita ini akan mengalami kematian. Kedagingan kita yaitu keinginan-keinginan daging kita. Seperti dikatakan dalam kitab Galatia pada pasalnya yang kelima ayat 19-21. Itu akan mengalami kematian. Sehingga kita tidak hidup dipimpin oleh jiwa kita, tapi kita akan hidup dipimpin oleh roh kita. Itulah yang membuat kerajaan Allah itu mematikan keinginan daging kita. Dan kemuliaan Allah akan nyata melalui hidup dan kehidupan semua kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mengalami kematian daging di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami memiliki pengenalan yang sungguh kepada Allah yang kami sembah. Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, biarlah itu menjadi pengenalan kami yang sungguh. Sehingga kami percaya ketika kami bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kami, maka kematian daging itu akan kami alami dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, biarlah firman ini semakin dijelaskan lebih jelas lagi dalam dimensi kebenaran firman bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Sehingga firman ini akan menyelamatkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah tantangan situasi yang kami alami. Kami tidak akan menjadi lemah, tapi kami akan semakin kuat karena pekerjaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Kami percaya yang mulia dari Tuhan itu akan nyata melalui seluruh kehidupan kami, melalui kehidupan Yesus Kristus yang diberikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami, hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, diberkati lewat kebenaran firman di hari ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.